gitu deh. Buktinya Istrinya sekarang banyak. nggak usah gitu. Nggak usah gitu. Sekarang banyak kok punya anak begitu istri bilang ini anaknya si ini. Iya. Terus bapaknya bilang enggak ngaku. Banyak kok, nggak usah alasan deh. Oh, itu kan soal akhlak. bukan Itu Oh soal ya itu salah satu. jangan bicara akhlak. Apa sih? Ini makanya nggak ada yang tanggung jawab sampai sekarang. Ini bukan hamil. Ini bukan hamil. Gua kebanyakan tidur di ubin. Adanya ini biarin aja. Ya kan? Kayak begitu dipercaya, Mas. Buktinya dipercaya, disuruh terus. Nih Mas Ragil, tar dulu deh, telepon dulu deh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bubaran kantor? Dengan Bapak Alung? Ya, Bu. Saya hafal suaranya. Bapak Alung. Ya. Bapak Alung suaranya bisa dikeluarkan di studio, Bapak. Iya, silakan, Pak. Yang kenceng, Pak. Yang kenceng. Saya pengen Bapak Alung ngomong sampai amandele keluar. Oke, Bapak Alung. Ya, Pak, Ya. silakan, Pak. Bapak Alung, saya menanyakan, menurut Bapak Alung, pantas nggak panitia penyeleksi ketua KPK sampai menanyakan hal pribadi tentang poligami atau istri simpanan? Ya, bagaimana ya, Pak? Kalau memang itu pertanyaannya, silakan Pak, dijawab. Menurut Bapak Alung, pantas nggak hal pribadi gitu harus penting nggak? Ya, kalau memang itu ada pertanyaan, silakan dijawab saja, Pak, sama KPK itu, Pak, calonnya. Iya penting nggak Pak? Masalahnya kan kalau yang saya tahu ketua KPK itu paling harta kekayaannya, kredibilitasnya dia selama ini di mata masyarakat maupun di pemerintahan tentang kinerjanya. Kalau sampai urusan poligami atau mempunyai istri simpanan, penting nggak sih hal-hal pribadi seperti itu ditanyakan? Ya, mereka itu kan nggak malaikat, Pak. Penting juga itu. Penting ya Pak ya? Iyalah. Alasan Bapak Alung? Mereka kan tidak malaikat, manusia. Ada setannya juga. Iya. Saya dari tadi bicara sama Bapak Alung serius banget. Saya nunggu ketawanya Bapak Alung. 2 kali lagi Bapak Alung ketawanya. Ya, ketawanya itu ada yang bisa didengar lucunya, Pak. Iya, silakan Bapak Kalau nggak ada ketawa. lucunya, ngapa ketawa kita gila jadinya. Oke, Bapak Alung berhak mendapatkan 200.000 uang monopoli. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, Bapak Alung, berarti menurut Bapak Alung penting dipertanyakan itu ya kepada calon ketua KPK. Terima kasih Bapak Alung, salam buat keluarga. Iya, Pak. Tuh Ya. kan, bener kan? Terus gini loh Mas Ragil, masalahnya ketua KPK kita itu nanti akan mempunyai tugas yang amat sangat berat. Ya. Dia harus menyelesaikan kasus Nazarudin yang tiba-tiba punya penyakit amnesia, yang tiba-tiba lupa dan tiba-tiba gagu. Menyebalkan itu. Ngomong lagi coba. KPK Iya. harus menyelesaikan kasus Nazarudin yang tiba-tiba amnesia, tiba-tiba tidak bisa apa-apa dan tiba-tiba gagu. Wah. Ini jangan sampai, ini saya kasih tahu nih ya. Masyarakat sudah dibentuk opininya sama seorang sosok Nazarudin. Nazarudin bilang kemarin terang-terangan, saya minta Bapak SBY, Bapak Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, tolong kelarkan kasus saya, tanpa sidang pun saya berhak untuk dihukum asal jangan ganggu istri dan anak saya. Ini kan terkesan Bapak SBY gangguin istrinya sama anaknya. Hah? Emang Bapak SBY kita siapa? Saya tahu Bapak SBY itu taat beragama, nggak mungkin gangguin istri orang. Pak SBY, tolong dong Pak SBY sebagai presiden, saya rasa Pak SBY justru harus mengatakan bahwa tidak peduli apa yang Nazarudin katakan, kebenaran harus terungkap. Apaan lu halu? Wah, dari tadi setuju. Setuju apa? Tadi ngomong. Lu tahu apa? Coba jelasin sini. Bapak Sonuan. Jawab lu kan ajar. Ya, kalau Bapak yang jelas. Tenang, bentar. Apa nih? Ngomong. Mau bilang. Ngomong. Pak, dia kan harus bilang masalah Bapak SBY. Iya. Tadi ngapain emang Bapak SBY? Makanya gue bilang, TV di rumah ditonton, jangan dijual. Saya udah tonton, Pak. Terus? Nggak nyala. Aku jadi mau jual. Makanya saya dapat vouchernya tadi itu. Lu
Lu sih punya TV rusak. Itu yang saya tangkap dari sosok Bapak Nazarudin. Dengan tangan diborgol, dengan muka dilesu-lesuin. Orang kan Itu berpikiran, emang dilus-lusin bukannya lesu beneran. sekarang ya? masyarakat berpikiran apakah sosok Bapak Nazarudin sudah dicuci otaknya di Makobrimob? Wah, Akan ada lupa saya, Pak. Belum saya cuci kotor semua piringnya. Gimana tadi? Lupa gelas. Oh, ini dia nih. Sebelum cuci. Nyamuk kebon. Kan gue lagi ngomong serius. Gue jadi hilang. Katanya nyuci. Ini maksudnya dicuci otaknya. Maksudnya Bapak Nazarudin harus berbicara A pada saat dia di pelarian, A juga pada saat dia datang ke Indonesia. Kalau urusan anak bini, kenapa Tapi lo kemarin- tidur? Kenapa lo tidur? Saya mendengarkan, Pak. Kayak anggota aja pada kalau dengerin kan pada serius gitu. Kalau dengerin orang sidang. Anggota apa DPR? Anggota pramuka, Pak. Saya nggak ngomongin anggota dewan ya. Anggota dewan itu mah bagus. Bagus. Anggota dewan kita jarang sekarang ada yang tidur ya. Nonton film. Maaf. Jadi situ. Nih ya, kemarin aja KPK udah ngasih foto, ngeluarin foto-foto Ya. bahwa Nazarudin tidak menderita. Benar. Dia bisa ketawa-ketawa, Benar, pada dia saat bisa di pesawat, tiduran. pada saat di pesawat, pada saat di KPK, tapi pada saat di Makobrimob, setelah dari Makobrimob terus ke KPK, keluar dari KPK, lihat kayak ayam sayur. Wah, saya lupa tuh, Pak. Apaan? Saya nggak lagi? kasih lauknya, Pak. Ini kantor KPK, bukan kantor San TV. Ya enggak kan tadi di waktu di film kan makan nggak apa-apa ya kan, dia makan kelihatan kan. Iya. Pas di itu kayak ayam sayur, saya belum kasih emang. Saya paling cuman kasih kuahnya doang. Pas nasi. Sini. Gue kasih duit 250.000, mendingan lu sekolah lagi kejar paket A. Malah Pak, paket A250 mah. Ya udah paket apa yang lu pahe. Bagus tuh. Sausnya 2 aja ya. Jangan banyak-banyak. Sebel tuh. Duit nyuci piring sana. Jangan lupa rumah yang tetangga sono 2 RT. Apa? Apa enggak? Enggak. Iya. Itu dia harusnya sekarang ini, pokoknya KPK itu punya tugas yang amat sangat berat. Benar. Kasus Nazarudin ini tidak boleh berhenti sampai di sini, walaupun dia bilang saya salah, saya siap dihukum, saya tidak usah diperkarakan, pokoknya saya dihukum, saya siap. Itu tidak boleh berhenti sampai di sini saja. KPK dan semua pendukung, semua rakyat Indonesia harus bangun untuk ngejar-ngejar Pak SBY untuk menerangkan kasus ini yang Nggak sebenarnya. bisa, Pak SBY banyak tugas. Begitu juga KPK. Jangan pernah pemilihan ketua KPK nanti hanya untuk terpaku terhadap kasus Nazarudin. Masih banyak kasus-kasus yang lain, ingat. Masih banyak janda-janda yang selalu ya. Ya, apa sih? Kita kan satu tim, lu Iya. kameramen, gue reporter. Tapi Kalau kan lu gua yang Tapi sering kan keluar. nggak pernah sering berdua bareng, nggak Gua pernah sering keluar, tugas ini bareng, kan? Maaf, buktinya. kalau keluar bareng sama dia saya nggak pernah. Liputan. Iya, maksudnya Lah kan juga harusnya situ. kan bareng, Iya, kameramen apa itu tadi padahal mic gua ketinggalan, tapi beritanya udah naik. Mic lo ketinggalan? Iya. Ini Kameramen hebat, gua. kameramen yang sangat canggih cuman di San TV. Tuh. Untung kameramennya cowok. Mic ketinggalan kan dia punya mic sendiri. Iya, itu pakai cadangan nih. Iya, dia pakai ini. Iya. Iya. Itu Itu jadi canggih. belum selesai. Belum, ini Waduh, masa- ya nggak udah jelas, enggak usah Ri. diributin lah. Bukan masalah diributin, Ri, tapi memang nggak jelas, Ri. Poligami sama sekali tidak berkaitan dengan moral dan integritas. Buat Sekali saya lagi, ini kaum urusan perempuan pribadi. ya nggak bisa. Kalau buat kamu lelaki, karena yang poligami laki itu terkesan apa ya, terkesan ego dan mementingkan diri Jelas sendiri di agama dong. poligami. Nggak jadi masalah. Ngomong agama, dari kemarin kita ngomongin dari agama, oke. Sekarang ya Nabi Muhammad itu poligami yang dinikahi adalah nenek-nenek, bukan wanita cantik, bukan wanita kaya. Please. Bahkan anaknya sendiri mau dipoligami dia nggak kasih. Tunggu dulu. Lu nyari siapa? Dia manggil cuplis masalahnya. Please. Ya, Arung Goni lagi.
Kenapa Enggak, sih kalau ketemu maksud ini saya jelaskan sedikit nih. Tadi pembicaraan belum kelar. Maksud saya gini, kalau suami punya istri lebih dari satu, Nah. jelas Mbak Seli. Jelas apa? Kalau itu istrinya hamil, anak siapa? Anak Pak Ari. Iya, tahuan. Tapi kalau istri Heeh. punya suami lebih dari satu, Heeh. bingung dokter juga. Ini Alah, anak nggak usah siapa? alasan gitu deh. Buktinya Istrinya sekarang banyak. ngomong, Nggak anak usah gitu. rame-rame. Nggak usah gitu. Sekarang banyak kok punya anak begitu istri bilang ini anaknya si ini. Iya. Terus bapaknya bilang enggak ngaku. Banyak kok, nggak usah alasan deh. Oh, itu Itu kan kan soal bukan- akhlak. bukan Itu Oh soal ya soal itu agama. salah satu. Jangan bicara akhlak. Apa sih? Ini Mas Ragil nggak ada yang tanggung jawab sampai sekarang. Ini bukan hamil. Ini bukan hamil. Gua kebanyakan tidur di ubin. beri-beri itu? Aduh, pengajuan aku ditolak nih. Ya ditolak. Ya ditolak lah, mana ada THR 2 kali. Mas Ragil, Mas Ragil kenapa sih Walaupun- kesel hari ini? Astagfirullahaladzim. Biasa aja Mbak Ade. Ya, nggak usah pakai beginian. Mbak Ade kerja di TV, tapi ngobrol nggak usah pakai beginian. Iya, aku juga pengen nyobain pegang Dah. mic ini tahu nggak? Aduh, kalau Udah, nyobain megang mic jangan yang ini, yang lain kan. Orang buat liputan Ya juga udah sana sana. dipakai. Yang Mbak Ade. Aku pengen tanya sama Mas Ragil, lebih ngeselin mana? Calon ketua KPK apa aku? Yang jelas bukan calon ketua KPK, panitia penyeleksinya yang saya sebelin. Kalau sama kamu jujur loh, Mbak Ade, pada saat Mbak Ade berbicara terhadap diriku, ya kenapa kayak kucing garong? Kelihatan kan cowok matre nggak modal. Siapa yang bilang? Dia ngutang 600.000, nih baru bayar 50.000. Bohong Nggak terbalik aja. apa? Bohong aja. Saya nggak mau, saya pengen kembali lagi ke masa lalu karena ada pepatah mengatakan jangan pernah melupakan sejarah karena kau akan mengalaminya kembali. Itu bahasanya itu. Kan jadi ketolok kan? Merem sih. Kamu mau aja madep sini. Kamu mau kemana? Saya bukannya nggak betah Pak, namanya saya kan edisi Litonga kerja begini, jadi saya. Edisional. Ya gitu. Kalau lo mau pleseting jangan edisi Litonga, edisional plesetingnya. Edi Manuhutu. Ya, Jadi ya. mau kemana nih? Bawa tas begini? Ya nggak kemana-mana, saya pengen aja bawa ke sini emang nggak boleh Bapak. Liburan habis ini. Enggak, Ini resletingnya kebuka. saya sih jam jelas setuju sama apa namanya Ibu Mbak Seli urusan KPK. Makanya saya juga bingung, ntar apa saya ke sono apa enggak nih? Apa urusannya? Pada saat nama lu siapa sih? Gue ribet deh. Ada yang bilang Burhan, ada yang Matoa, ada siapa sih nama lu? Teriak-teriak nih. Siapa yang benar? Ya udahlah. Oke, nama lu yang sesungguhnya gue sebutin ya. Iya. Gini Ade Mas tahu. Intan ya. Wow. Pada saat setuju dengan omongan Mbak Seli tentang panitia penyeleksi ketua KPK, saya setuju. Tapi kalau urusan lu nggak datang ke KPK, urusan lu apa? Pak, Sona itu perlu saksi Pak. Kalau nggak ada saksi gimana? Tapi saksinya juga manusia, bukan hewan. Emang Bapak jadi saksi apa? Saya ini mewakili orang-orang kecil, ya kan? Pengen tahu orang-orang yang di sana itu seperti apa. Jadi fakta itu benar-benar ada, jangan cuman berita kelihatan di TV, tapi faktanya nggak jelas. Tapi apa Bapak tahu? Hukum di Indonesia, pada saat seorang ingin menjadi saksi, dengan hati yang tulus, saksi bisa jadi terdakwa. Wah, nggak mau apa? Kalau gitu bapak aja deh jadi saksi gitu. Ya, amit, amit. Ya kagak lah. Udah mendingan lo beli ini. Rengginang 6 ples.